Nah, saudara-saudara, dengan hal-hal yang saya jelaskan tadi, apakah masih perlu perdebatan antara pastor dengan para pemimpin dari gereja-gereja lain? Bahwa ada kesalahpahaman terhadap Katolik itu karena ketidaktahuan, pendapat pribadi yang harus diklarifikasi. Inilah Vox Veritatis, suara kebenaran. Apakah pastor takut berdebat dengan para pemimpin agama lain? Nah, saudara-saudara, ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat sering muncul saya lihat di komentar-komentar channel-channel Katolik. Para pastor dianggap bahwa mereka takut untuk berdebat. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perdebatan agama ini yang melibatkan tuntutan kepada pastor untuk datang dan berdebat. Jika kita lihat dari sisi Alkitab, memang memungkinkan di dalam Alkitab, entah itu Alkitab Kristen denominasi ataupun Kristen Katolik, memang memungkinkan adanya apologetik, yaitu memberikan pertanggungjawaban iman kepada orang yang bertanya kepada kita. Tapi harap dipahami saudara-saudara, bahwa gereja Katolik lebih memaknai ini sebagai konteks apologetik dalam hal dialog yang penuh kasih, bukan debat yang penuh serangan-serangan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 memang disampaikan bahwa kita harus siap sedia memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban iman kepada kita. Tetapi harap dipahami bahwa harus dalam suasana lemah lembut dan penuh hormat. Nah, seperti itu saudara-saudara cara gereja Katolik memahami tentang apologetik di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Lalu kalau begitu saudara-saudara, mengapa pastor Katolik enggan untuk berdebat? Kita akan lihat beberapa alasan-alasan. Yang pertama, rumusan iman dan ajaran gereja Katolik sudah final. Finalnya sudah 2000 tahun yang lalu. Gereja Katolik percaya bahwa wahyu ilahi sudah mencapai puncaknya, mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus. Pewahyuan ilahi yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama sudah dipenuhi ketika Yesus datang ke dunia, disalibkan, wafat, dan bangkit dari antara orang mati. Ajaran iman diinterpretasikan secara lengkap melalui kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Yang ketiga, ajaran gereja dianggap sudah final sejak didirikan oleh Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kita lihat di poin selanjutnya. Tidak ada gunanya berdebat karena Katolik dan Protestan misalnya memiliki kerangka berpikir yang berbeda. Katolik berpegang pada kitab suci, tradisi, dan magisterium, sementara Protestan misalnya hanya berpegang pada sola scriptura. Nah, manakala ada hal-hal yang diperdebatkan yang terkait dengan tradisi suci, maka pastilah akan kesulitan untuk mendapatkan kesepahaman. Ataupun debat antara pastor dengan orang-orang muslim misalnya tidak akan pernah bisa bertemu. Karena mereka-mereka itu tidak percaya tentang Yesus sebagai Tuhan. Mana mungkin diperdebatkan di antara orang-orang yang tidak percaya tentang Yesus sebagai Tuhan. Di poin yang kelima, kebenaran iman dijamin oleh otoritas gereja dalam bimbingan Roh Kudus. Pengajaran gereja oleh magisterium dijamin otoritasnya oleh gereja dan dipercaya bahwa para magisterium ini ada di dalam bimbingan Roh Kudus. Tidak perlu membuktikan iman melalui debat, terutama dengan yang tidak percaya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Poin yang kedua, nah ini yang agak seru saudara-saudara. Dari sisi psikologis, perdebatan itu adalah tanda kurang percaya diri. Orang yang gemar berdebat agama bisa jadi
sedang mencari validasi eksternal atas keyakinan mereka. Begitu ada kesan seolah-olah memenangkan perdebatan, maka salah satu yang dicari adalah mereka merasa mendapat validasi eksternal pembenaran iman mereka. Seringkali keinginan berdebat mencerminkan ketidakpuasan atas jawaban iman sendiri. Dalam hal ini, saudara-saudara, jangan-jangan permintaan untuk perdebatan adalah tanda-tanda dari bahwa kita kurang yakin dengan iman kita sendiri, sehingga kita ingin mencari perdebatan. Apabila kesannya kita menang, maka seolah-olah kita mendapatkan pembenaran ajaran iman kita, sekalipun dari penganut iman yang berbeda. Perdebatan seringkali menjadi bentuk pembelaan egoisme dan bukan pada pembelaan iman. Saya pikir ini realitas, saudara-saudara. Alasannya adalah untuk perdebatan iman, tetapi pada buntut-buntutnya adalah pembelaan egoisme diri terhadap pendapat sendiri, di mana kita selalu merasa di pihak yang benar. Jika tujuan debat adalah pembenaran, bukan pencarian kebenaran, maka dialog sesungguhnya tidak akan menemukan titik pertemuan. Jika di dalam dialog orang bertanya, "Apa yang Anda maksudkan dengan ini?" maka itu adalah tanda-tanda akan terjadi titik temu dari dialog tersebut. Tetapi apabila yang terjadi adalah penyerangan terhadap keyakinan iman orang lain, maka itu juga adalah tanda-tanda bahwa tidak akan terjadi titik temu di dalam dialog tersebut, apalagi perdebatan publik. Yesus sendiri memang memilih untuk menjawab pertanyaan orang Farisi, tetapi dia lebih banyak memilih diam. Lalu kemudian kalaupun dia melayani, dia balik bertanya atas pertanyaan orang-orang Farisi tersebut. Jadi, saudara-saudara, apakah kita masih membutuhkan perdebatan iman? Gereja Katolik adalah Kristen yang terbesar. Patut diakui bahwa secara kuantitas memang Gereja Katolik masih menjadi gereja terbesar jumlahnya. Sampai saat ini ketika video ini saya buat, Gereja Katolik mempunyai jumlah penganut kurang lebih 1,3 miliar, terbesar di antara semua aliran kekristenan. Pohon yang enak buahnya, tetapi tinggi pohonnya, maka banyak yang penasaran, maka banyak yang akan melempar untuk mendapatkan buahnya. Kira-kira begitulah keadaan Gereja Katolik, sehingga banyak yang menghujat, banyak yang mencela, banyak yang meminta, ayo dong berdebat. Bisa jadi ada anggapan saudara-saudara, mengalahkan para pastor di dalam perdebatan adalah sebuah prestasi yang besar. Dan kalau ini yang terjadi, maka tidak tercapailah apa dari tujuan dialog tersebut. Tugas utama para pastor adalah pelayanan umat, bukan berdebat. Lebih mending pastor mengerjakan tugas utamanya melayani umat ketimbang kesana kemari melayani perdebatan publik. Itulah sikap Gereja Katolik. Fokus para pastor adalah menyelamatkan jiwa-jiwa dan pengajaran iman, bukan perdebatan publik yang berpeluang besar untuk menimbulkan konfrontasi. Poin yang keempat, alasan yang keempat, debat di antara denominasi yang berbeda akan lebih fair. Kalau kita lihat di poin nomor 1, saudara-saudara, debat di antara para pendeta dari denominasi yang berbeda akan lebih fair. Mengapa lebih fair? Karena punya dasar yang sama, yaitu sama-sama berprinsip sola scriptura. Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi di dalam pengajaran iman. Debat antara pastor Katolik dan pendeta misalnya tidak akan setara karena dasar teologisnya yang berbeda, pengajarannya yang berbeda, otoritasnya yang berbeda.
Perdebatan di antara denominasi Protestan akan lebih memungkinkan eksplorasi Alkitab karena memiliki pendekatan yang sama, yaitu Alkitab memiliki otoritas tertinggi. Apa yang tertulis, itulah yang harus diikuti. Poin yang kelima, perdebatan dengan Kristen Protestan misalnya, pendeta lebih bebas membawa pendapat pribadi. Pastor selalu mengajar atas nama gereja, bukan atas opini pribadi. Apa yang disampaikan oleh seorang pastor di dalam sebuah perdebatan publik misalnya, itu adalah opini pribadinya dan tidak akan pernah diizinkan membawa opini secara umum gereja Katolik. Inilah yang saya katakan bahwa tidak akan mungkin ada perdebatan. Pastor tunduk pada ajaran resmi yang dibentuk oleh tradisi, kitab suci, dan magisterium, bukan opini pribadi dari para pastor. Para pendeta lebih bebas membawa tafsir pribadinya sendiri-sendiri atas nama gerejanya, atas nama denominasinya, yang bisa sangat variatif antara individu atau denominasi yang satu dengan denominasi yang lain. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, kalau toh Bapak Pastor berdebat dengan salah satu denominasi, akan lain lagi halnya dengan perdebatan pastor pada denominasi yang lain. Maka kalau demikian saudara-saudara, tidak akan ada habisnya perdebatan-perdebatan tersebut. Poin yang keempat, tidak akan ada titik temu karena otoritas pengajaran yang tidak sama. Pada denominasi Kristen yang lain, tidak memiliki otoritas yang sama dengan gereja Katolik. Nah, saudara-saudara, dengan hal-hal yang saya jelaskan tadi, apakah masih perlu perdebatan antara pastor dengan para pemimpin dari gereja-gereja lain? Saya berpikir tidak akan pernah ada perdebatan publik antara pastor dengan para pendeta ataupun para pemimpin dari agama-agama lain yang non-Katolik. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga umat Katolik semakin mendapat pencerahan dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.